nggak punya duit selama Blidak hidup? To be honest, yes. Wow, Yes. Blidak soto aja ngerasa nggak punya duit, apalagi kayak kita ya, gembel semua. Advertising is not only about selling, itu adalah branding. Iya, branding bener. Kalau saya nggak dapat jualan, maksudnya beli rugi dong sama ini gini. Berapa makanan mau saya bayar? Dan semoga sih pemerintah juga menyuntikkan dana buat pengusaha. Butuh modal. Iya. Kalau pemerintah membuat aturan yang terlalu kencang, ya tetap aja nanti kalau masyarakatnya mati, ekonomi nggak bergerak, gimana? Siapa yang suruh bayar pajak? Yes, Ya bener. kan? Dan akhirnya Blidak datang ke sana untuk mengucapkan bela sungkawa tuh ya. Tapi cukup itu menjadi polemik yang besar juga Blidak ya, kalau misalnya dilihat. Oh enggak. Sangat. Sewaktu itu saya ada 4 orang teman-teman yang ikut menemani saya. Kita udah siap apa mungkin nanti kita mau di ceramahin, mau dipukul perhaps, karena kita orang tua emosi kita nggak pernah tahu ya. Tapi alhamdulillah Mas Tenggara ini banget ya, kebanding kebalik. Jadi very warm welcome dari keluarga. Oke. Dan keluarganya sangat menerima bagian dari musibah. Nah, saya tetap mengucapkan bela sungkawa. Saya cari sedetil-detilnya apa sih penyebabnya selain ayam. Oh, ternyata penyebabnya adalah ketika beliau terkena tali layang, beliau berusaha melepas tali layang dan menabrak alat berat yang di pinggir jalan dan terjatuh, maaf, luka cedera kepala berat dan tidak mendapat pertolongan. Terlambat. 2 ambulans datang tidak mau mengangkut karena nggak menggunakan APD. Ambulans terakhir itu dikebuk sama keluarganya karena udah telat. Oke. Jadi itu seharusnya masih hidup, masih bisa ditolong jika telat. Nah, ini yang saya komplain seminggu sebelumnya, saya komplain dengan para birokrasi, tolong dong prosedural rumah sakitnya dipikirin juga dong, nggak semua orang juga kena COVID, orang bisa mati karena butuh bantuan yang bukan COVID loh, dan ternyata fakta dan terjadi. Oh my gosh, itu menyebalkan banget, sucks banget. Oke. Tapi syukurnya dari pihak keluarga tidak ini ya, Blidak, mereka sudah melihat oh ini karena keterlambatan. Nah itu sisi busuk yang dari itu. Saya suka sekali bahasa kata saya busuk. Tapi kan memang nggak ada yang lurus dan benar dan putih banget. Putih ada hitamnya juga. Selalu apapun kegiatan selalu ada faktor risiko. Iya benar. Apapun itu. Nggak bisa mulus-mulus aja. Tol aja kita harus bayar dulu baru bisa lewat. Iya. Mahal pula harganya. Cuma di sini. Oh iya bener. Aduh, Blidak, tadi kita udah ngebahas layang-layang nih, banyak banget pengen Bella bahas hari ini. Blidak, Bella pengen ngebahas tentang UMKM di Bali. Nah, Blidak ini kan salah satu influencer yang sering banget membantu dan wah pokoknya bantu ini bantu itu. Ini ada pertanyaan pribadi, ini Blidak emang rendah hati banget nolong-nolong UMKM atau gimana Blidak? Kan kita pengen tahu aja di Blidak. Jadi begini, saya bukan siapa-siapa for sure. Kebetulan aja punya sedikit followers yang banyak Blidak, tolong. Ya, adalah followers yang mungkin saya bisa mintain bantuan untuk membantu sesama. Jadi konsepnya selama dari 2020, 2021 dan upcoming years, kita sebagai manusia tuh jangan sampai kehilangan humanity. Rasa tolong menolong ya sesama manusia. Betul. Kadang di era yang susah sekarang itu orang egonya muncul segala macam. Saya lihat ada beberapa teman Telegram influencer yang mematok harga ratusan dolar bahkan hanya untuk posting di story. Saya bilang what the hell you CK what the hell gitu. Nah saya kasih tahu beberapa teman-teman saya, yuk kita bantu ada teman-teman yang merintis UMKM melalui postingan-postingan di feed maupun story for free. Ada yang menempatkan program 1 bulan, dan 2 bulan, dan 3 bulan. Dan saya most of the time free. Tapi nggak semuanya sih saya bisa tampung gitu loh. Karena banyak yang suka memanfaatkan, jangan salah. Gitu loh. Dan saya pilih juga mana yang harus ditolong.
sorry to say gitu lah. Iya. Dalam situasi begini pun juga ada yang pengen memanfaatkan situasional. Oke. Gitu. Saya ada ketemu banget gitu. Tapi kita tidak pernah namanya, kalau saya dan teman-teman yang lain yang nanti akan saya mention siapa-siapa beliau itu, kita nggak pernah charge sama sekali. Iya. Kita bantu. Nah, UMKM kayak kemarin 2021 saya buatin UMKM layang-layang malahan selama 2 hari, dan itu free of charge. Jadi ada 50 UMKM yang bergerak di bidang layangan dan industri pendukungnya, itu kita buatin selama 2 hari untuk menembus pasar di Indonesia. Dan ternyata setelah event baru mereka mendapatkan penjualan keluar Pulau Bali. Oh my god! Wow! Itu luar biasa banget. Iya dong. Luar biasa Wow. banget itu. Tapi memang karena ini aktif semua followersnya. Ya bersyukur ya punya teman followers aktif. Jadi kadang, itu benar nggak deh makanannya nek? Meragukan lidah saya. Kalau lidah saya bilang enak. Jadi lucu. Kadang-kadang beli ini doang bisa endorse. Nah, mau dibawain makan saya nggak pernah mau. Saya pikir, kan ya ini harus diinikan dong, di apa namanya, Di review segala macam. Boleh nggak saya beli? Nggak, buat beli aja. Nggak, saya pikir kalau kalian memberi saya gratis itu mengurangi untung kalian. Semampu saya masih bisa beli, saya beli. Iya. Saya beli gitu loh. Nggak semua sebaik beli loh. Enggak juga. Dan terus apa namanya? Akhirnya beberapa jadi langganan, malah kualitasnya bagus. Oke. Tapi kalau misalnya ada kan UMKM itu minta tolong endorse sama beli. Terus mungkin beberapa part ada yang kurang enak tuh beli. Gimana tuh reviewnya? Kan bahaya juga seorang influencer ya kan. Kan mau berbohong yang nggak enak, mau bilang kurang enak nggak enak. Gimana itu beli? Itu pertanyaan saya nih. Nanti saya mau minta endorse soalnya takutnya nggak enak. Itu dilema banget sebenarnya. Aduh ini nggak enak, gue bilang enak gimana? Nanti takutnya orang beli kan mereka udah percaya sama beli kan ya. Contoh nih UMKM-nya nih, harus coba dulu. Enak nggak ya? Lembut. Oke. Oh jadi itu juga jadi PR untuk seorang influencer ya. Kita tidak harus apa ya, 100% jujur. Aduh makanya susah. 100% jujur. Tapi kalian bilang dong, kalau kalian punya produk yang bagus nih, kalian nggak bisa mempostingnya cuma sekali. Minta saya atau teman-teman sekalinya nggak bisa. Itu harus ada Beberapa kali. program berapa kali. Biar orang trust dan percaya untuk beli ya. Awareness-nya itu, iya. Jadi kalau misalnya UMKM yang lagi nonton nih, terus udah gitu ngendorse sama siapa influencer yang gede ininya, akunnya dan lain-lain, cuman sekali, kok nggak laku-laku, nggak laris-laris, besoknya tutup. Itu saya dapat sebuah kasus yang sama. Ketika itu ada seorang tenaga medis, dokter pula saya sebut namanya, jualan pia. Oke. Dan ngirim ke saya segala macam. Aduh, kayaknya pianya biasa aja gitu. Tapi harganya mahal atau gimana? Harga saya nggak peduli tentang harga sih. Dikirimin saya coba dan itu udah ekspektasinya dia ternyata beda. Oke. Ekspektasinya dia itu adalah jualan. Advertising is not only about selling, itu adalah branding. Iya, branding benar. Kalau saya nggak dapat jualan, maksudnya beli saya rugi dong sama ini. Berapa makanan saya bayar? Anda sepertinya edukasinya tingkatnya tinggi. Belajar marketing dong. Iya, branding. Saya kasih tahu. Anda mengiklankan ini segala macam, saya udah susah payah nih loh ya. Nah kalau nggak bisa menjual satu produk kamu tuh bagus apa enggak? Iya benar. Yang kedua di sini kamu nggak, di sini adalah marketing, itu adalah selling. Iya. Marketing belum tuh. Kalau kamu mau jualan, sana kamu ke pasar Badung. Marah saya, benar saya sumpah marah kayak begitu. Ya makanya juga teman-teman netizen juga harus ngerti gitu. Iya. Yap, ini taste-nya ini jauh lebih enak. Bisa aja. Oke, jadi itu
ya PR-nya. Jadi kalian pun yang misalnya ngendorse kepada influencer juga kalian harus cicip dulu makanan kalian. Sure, kalau itu bagus. Iya, bagus, enak. Mungkin quality. Iya. Nah, itu banyak nih. Kadang saya dilihat basicnya di hotel and restaurant, hospitality. Kalau saya di STPN kedua ya. Jadi khusus makanan, portioning penting. Iya. Selain taste ya, terus presentasinya penting. Iya, benar. Karena apa? Kita lapar karena cium baunya. Iya, Karena benar. kita ngeliat makanannya. Looknya. Ya terus kan, habis itu baru kita rasakan. Presentasi itu justru yang paling penting. Iya. Karena di sanalah mata kita tertarik untuk mencoba. Oke. Ya, dari semua important thing adalah presentasi. Nah, Oke, itu buat kamu UMKM yang mau belajar. Wah, kita mau makan dulu nih. Enak ya. Pokoknya masih banyak lagi yang mau diobrolin sama Dek Soto yang luar biasa ini ya. Aduh, seneng banget deh Bella bisa ngobrol sama influencer yang ramah satu ini. Pokoknya jangan kemana-mana, tuh di Bella-Bellain Talk Show. 2,000 years later. Oke, balik lagi sama kita berdua. Tadi udah abis makan makanan UMKM ya belinya. habis 3 minit. Yang ini nggak usah kita review ya, nggak usah. Beli, kita masih mau ngebahas tentang tadi UMKM, terus sekarang pariwisata di Bali yang lagi luluh lantah. Mati suri. Berharap bisa hidup kembali ya Beli. Tapi mungkin dari Beli sendiri untuk kedepannya mungkin apa sih yang bisa menjadi apa ya? Mungkin kekuatan buat pariwisata Bali untuk bisa bangkit atau ya kita berjuang bersama lah ya. Ya, ini saya suka banget karena bagian dari sebagai pengurus PH. Saya kebetulan adalah pengurus PHRI dan Pasar, Persatuan Hotel Restoran dari Hotel and Restaurant Association dan Pasar. Pariwisata kita betul mati suri banget lah. Dari sejak Bendera kuning, bendera putih, kan kuning lagi sejak selesai begitu pandemi diumumkan Maret tanggal 2, kemudian setelah nyepi setelah itu kita masih ramai, beberapa teman masih traveling ke luar negeri masih, tapi setelah nyepi langsung declining, mati sampai sekarang. benar. Dan sempat beberapa kali dihidupkan melalui domestik, dan saya bersama beberapa teman, Dewandra Jelantik, Mbok Lu Jelantik, Kusdina Marupa dari Pos Coklat, sama Ji Krishna, kita membentuk sebuah kelompok lah gitu loh, seperti dengan gerakan Bali Kembali waktu itu. Nah, tujuannya adalah, kebetulan saya di pariwisata, tujuannya itu adalah kita harus bisa survive di tourism, membangkitkan kembali tourism kita. Dan saya tahu banget di era 2020 kita nggak bakalan pernah untuk bisa menikmati namanya international tourist. Jadi waktu itu tuh programnya ada betul-betul untuk membangkitkan pariwisata domestik yang which is harusnya kita bisa berjalan secara maksimum, ya terhalangi dengan berbagai birokrasi. Disinilah terjadi banyak sekali kepentingan dan intrik-intrik politik dalam sebuah pandemi ini. Saya lebih suka menyebutnya sebagai pandemic atau pandemi yang direncanakan. Karena direncanakan untuk benefits, maaf loh ya, ini fakta gitu loh. Saya ngomong fakta banget. There's a big scenario untuk menghancurkan kita secara ekonomi, yes, banget itu ada. Iya. Nah, kemudian kita kembali ke pariwisata kita akan mengalami booming yang luar biasa. I'm telling you, kita akan boom explode. Cuman belum saatnya sekarang. Mungkin possibly be around 2022-2023. Semua tergantung kebijakan pemerintah. Jadi sekarang kita untuk bertahan aja dulu ya. Kita harus survive, bertahan dulu. Yang dirumahkan ataupun di PHK, jangan berkecil hati ya, jangan berkecil hati karena ada banyak orang bercurhat ke saya di PHK di hotel ini, PHK hotel itu. Ya, saya bilang, tambahkan diri kalian, kencangkan ikat pinggang, do the best for living. Yes. Cari harus kreatif dulu. Ya, kalau kalian memikirkan diri kalian sebagai pekerja, bukan sebagai pengusaha. Kalau pikirkan sebagai pengusaha, betapa beratnya pengusaha untuk menghidupi orang. Benar. Luar biasa beratnya, gitu loh. Iya. Nah, mantan karyawan juga harus berusaha hidup.
tempat juga bekerja juga harus bisa bertahan hidup, one day kalian itu akan ditarik kembali. Iya. Trust me, karena untuk meng-hiring atau menerima orang baru lagi untuk kerja itu nggak gampang. Training segala macam cost lebih tinggi. Akan lebih bagus mengambil orang yang sudah jadi, yaitu mantan pekerjanya balik lagi dong kerja sama kita. Itu pun persyaratan jikalau ekonomi udah mulai getting better, tourism terutama ya. Nah kita 80% tergantung dari tourism. One day Bali pasti akan berubah, tidak akan tergantung terhadap pariwisata 100%. Tapi it takes time, nggak bisa dalam hitungan. Iya, karena udah bergantung dari dulu banget. Iya, dan sekarang udah mulai kan beberapa teman-teman dari industri kosmetik udah ada di Bali, tahu yang saya nggak sebut merek. Iya, jangan banget itu udah memberikan contoh yang bagus ya. Beberapa contohnya coklat. Iya. Ada, dan itu sellingnya di Eropa kenceng banget. Iya. Jadi inilah contoh-contoh nanti akan diberikan oleh, semoga pemerintah kita lurus-lurus bisa memberikan sampel yang terbaik buat masyarakat. Ini loh industri-industri yang bisa dikembangkan di Bali instead of tourism. Tapi pariwisata kita 2022 saya percaya banget. Karena ada yang bertanya nih 2020 di ekonomi kita gimana? Sampai 2021 kita masih kayak begini. Serius dan malah fakta. Iya benar. Nah sekarang kita menuju herd community katanya berdasarkan vaksin segala macamnya. Kita harap 2022 mulai domestik kita mulai bagus. Ini pun di kuartal ketiga, sekarang kan masuk kuartal September ya. Oktober ini masuk ke kuartal keempat, kuartal terakhir. Saya pikir Oktober akan menjadi tonggak yang bagus buat pariwisata kita di Bali, terutama dari domestik. Iya. Ya, jadi akan serangan virus ini udah mulai menurun. Masyarakat kita udah mulai bisa melakukan kegiatan secara normal. I believe nanti banyak banget mulai pulih lah. Pulih. Orang pasti kangen ke Bali. Orang kangen duduk di Fins, Nyansat, atau benar. Ayo terus apa tidak ke Atuhbi, terus mana ke Ubud, terus mancing di Sanur. Wah, orang akan happy. Orang akan gonna miss it so much. Teman-teman saya dari luar negeri, oh my god, kapan sih dibuka internasional? Iya, pengen ke Bali. Pengen banget. Teman-teman Jakarta, boleh nggak sih? Boleh aja, ini kan sudah ada, maksudnya ada aturan, cuma mereka belum merasa secure. Iya. Tapi pasti akan ada banyak perubahan. Orang-orang terutama di domestik, kalau kita bicara market domestik, pasti akan lebih memilih villa instead of big hotel. Karena ya tahulah orang mulai sedikit trauma dengan crowd. Iya. Gitu. Jadi untuk hotel jumlah kamar banyak agak sedikit struggling. Hotel kecil dan villa itu akan memiliki opportunity lebih bagus. Betul. Dan selama mereka memberikan harga yang bagus juga, nggak apa-apa berikan aja harga yang bagus. Ketimbang nggak ada yang isi ya untuk saat ini kan banyak banget promo-promo ya. Dan itu bukan promo lagi, itu sama dengan itu. Cuman untuk modal. Enggak, cuman gini dong, bukan cuman modal lagi. Jadi kalau kita punya rumah, ibaratnya punya rumah dikosongin 3 bulan aja, pasti ada yang rontok, ada yang rusak. Hotel properti juga begitu, kalau nggak ada penghuninya dia haunted gitu loh, berhantu dan cost untuk maintenance aja ya. Dan itu nggak bagus, cepat rusak dia bangunnya. Ya udahlah, ada orang 1-2 orang yang lewat, oke lah gitu loh, nggak apa-apa gitu loh. Dan semoga sih pemerintah juga menyuntikkan dana buat pengusaha. Butuh modal. Ibarat mobil, kalau kita punya hotel, punya restoran, itu ibarat punya mobil tapi nggak mampu beli bensin, gimana ngangkut penumpang? Betul. Gimana penumpang itu adalah karyawan kita. Suntikan dana ya. Jadi kalau dana itu disuntik ke pekerja, ke pengusahanya nggak dapat, ya gimana mau bergerak? Iya, gitu. Karena dia harus dibijaksanai. Mungkin 75% dana itu disuntik diinjek ke pengusaha, walaupun misalnya itu sebagai pinjaman dengan dengan interest 0 gitu loh. Bunganya kecil. Jangan ada bunganya deh gitu loh. Kalau boleh ada bunga kecil aja oke. Nah itulah pengusaha pasti akan fighting. Iya, fighting dan membukalah lapangan untuk para pekerja. 25% ini untuk survival dari pekerja. Nice. Tuh. Jadi memang
saling feedback satu sama lain pemerintah dan masyarakat ya, Beli ya. Ya itu ada, ya harus saling koreksi juga gitu. Iya. Kalau pemerintah membuat aturan yang terlalu kencang, ya tetap aja nanti kalau masyarakatnya mati, ekonomi nggak bergerak, gimana? Siapa yang suruh bayar pajak? Yes, ya benar. Kan? Saya belum bayar pajak nih kebetulan. Nggak dulu gitu. Itu faktanya. Penundaan itu nomor 1. Penundaan kewajiban finansial itu adalah seharusnya itu menjadi itu hal yang paling pemerintah pikirkan dan harus pemerintah talangin. Bagaimanapun juga ada yang bilang oke, gue nggak punya utang. Seriously, financially nggak punya utang, tapi lahir punya utang ke orang tua. Iya. Dan tanggungan yang lain-lain sebenarnya. Orang hidup. Namanya hidup pasti ada utang, nggak bisa. Bener. Apalagi utang finansial yang, itu harus bisa ditunda dulu atau nggak jauh diringankan sehingga tidak membebani si debitur itu sendiri gitu loh. Kalau misalnya debiturnya mati, ya gimana mau nagih? Susah kan? Benar. Wah. Pokoknya memang harus saling tolong menolong ya, Beli ya. Intinya satu sesi lagi kita bakal ngobrol. Ini yang paling seru di sesi terakhir. Kita mau tanya-tanya yang mungkin different people ataupun orang-orang di luar nggak tahu tentang Beli Dek Soto ini. Oke. Tetap di Bella Bella Talk Show. A few moments later. Sesi terakhir kita sama Dek Soto. Aduh, ntar kangen deh gak ketemu lagi, Cie. Beli Dek, terakhir. Kita mau, tadi udah ngobrol banyak ya kita ya. Aku ada 3 pertanyaan yang harus dijawab cepat sama Beli Dek. Oke. Nah, pertanyaan pertama adalah apa sih yang nggak orang ataupun mungkin keluarga juga nggak tahu tentang Beli Dek? Apa sih? Mungkin kita kepo gitu ya. Apa mungkin yang bisa dipublish di sini? Orang kan pada, influencer, selebgram juga Beli Dek. Wah, pasti pengen tahu apa yang nggak mereka tahu nih tentang Beli Dek. Sekarang? Yes. Lagi nggak punya uang. Semua juga nggak punya uang sekarang. Nah, itu kata lo. Karena jawabannya benar. Oke, nggak punya uang karena pandemi. Ya, karena semuanya bla 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 bla, ini semuanya unplanned. Oke. Ini adalah nggak punya duit selama Beli Dek hidup. To be honest, yes. Wow. Beli Dek Soto aja ngerasa nggak punya duit, apalagi kayak kita ya, gembel semua. Tapi beneran Beli Dek, bener-bener. Ini bener-bener tergila. Tergila cuman terparah ya, dalam situasi gimana ya? Mungkin karena since I was a baby, since I was a little boy, emang kehidupan udah biasa nggak punya, dulu makan aja susah. Dalam kondisi sekarang, saya pikir nggak ada masalah juga. Nggak ada masalah juga. Jadi saran buat teman-teman, apa yang saya alami betul, jangan pernah ragu untuk keluar dari comfort zone untuk bisa survive. Gitu. Benar. Jadi Beli Dek aja mengakui sekarang lagi nggak ada duit. Tapi tetap ya udah jalanin aja, happy, berjuang aja. Itu muncul aja, datang aja, tapi nggak sampai ya maksudnya jauh banget, cuman nggak sampai mati-mati banget lah. Tetap ada aja rezeki itu. Itu yang harus kita astagfirullah syukuri. Oke, lanjut lagi pertanyaannya. Hal apa yang paling Beli Dek benci? Satu hal yang mungkin menepati janji. Asik. Ini yang suka ngikar janji. Kenapa Beli Dek nggak suka? Itu hal paling dibenci banget. Apa ya? Udah dari dulu sih kalau memang nggak bisa menepati janji ya jangan gitu. Jangan buat janji. Oke, berarti udah. Ya kadang-kadang itu pas tuh, ataupun saya kalau misalnya nggak menepati janji, aduh rasanya jelek sekali gitu. Iya. Dan itu juga orang yang kita udah janjian gini-gini tiba-tiba, udah kita prepare sebenarnya kan. Maksudnya ada aja ini tadi, aduh bete banget. Oke, janji ya. Janji dan menunggu. Iya. Wah, pasti ya. Curhat. Nah, kalau paling dibenci dan paling disukai nih Beli Dek, satu hal? Paling dibenci dan paling Kan tadi paling dibenci itu adalah tidak menepati janji. Yang disukai nih apa nih Beli Dek? tentang apa? Tentang saya? Tentang overall apa? Tentang Beli Dek ke orang ke Beli Dek atau apapun yang dialami Beli Dek. Apa yang paling disukai? Yes. Ya? Jangan jawab layang-layang, aku tidak terima jawaban itu. Nah. Ketika berada di suatu tempat dalam segala situasi dan kondisi, saya pribadi masih diterima dengan welcome, dengan sepenuh hati. Itu yang paling saya suka. Berarti adalah penerimaan. Dan Kelas Tengkara sih
selama ini selalu begitu. Oke, jadi penerimaan siapapun orang baru dikenal mau menerima satu sama lain itu udah seneng ya Blida Senang ya. banget itu. Oke. Gak banyak kok. Oh, bahagia tuh emang sederhana ya Beb ya. Sederhana banget yang disukai Blida, Ketika kita penerimaan. ngobrol, orang happy, that's it. Oke, menerima satu Ya. sama lain. Ya, kurang lebih. Simple ya. Ini buat ribet. Bener sih ya, hidup udah cukup ribet ya Blida. Nah, terakhir Blida, hal apa yang paling menarik dalam hidup Blida selama berpuluh-puluh tahun ini yang mau di-sharing sama kita? Paling menarik, mungkin satu momen yang wow, ini menarik banget. Kita memiliki hidup, setiap orang ini berbeda-beda. Bener. Dari pemulung sampai superstar, dari yang kelas penjahat sampai jadi pejabat, dari yang kelas kita biasa-biasa, yang dari kasta yang paling bawah sampai paling tinggi. Yang paling saya Hal menarik? hal yang paling menarik dalam hidup saya, Yes. Saya kepo juga. yang paling saya sukai, Terlahir jadi nah, di satu. enggak, ini agak susah ya untuk menjawab. Butuh waktu untuk menjawab. Apa ya? Ayo, apa bebas. Hal menarik karena hidupnya Beli Soto tuh semuanya menarik, Colorful. colorful seperti ini tuh. Apa yang boleh ya? Karena saking banyak ya paling menarik ya. Satu paling menarik momen atau apa yang sampai wah hidupku menarik banget nih yang pengen sharing. Hidup saya. Apa ya? Jangan merendah ya Belinda ya. Yang paling menarik nih, Kok bikin orang deg-degan deh. ketika dirimu, karena saya mengalami, ketika dirimu bisa berbagi dengan orang di saat yang paling miskin, saat kamu kayak bisa tidak memiliki kemampuan secara finansial, kamu bisa membantu orang, kamu bantu dia, dia happy. That is, gak pernah mengalami itu. Serius. Waktu emang di keadaan aku lagi susah. Wah, zero. Wah, banyak masalah cepet. Saya ditelepon sama salah satu, ada anak autis, bisa punya sepeda. Oh, oke. Saya telepon staff saya, tolong ini. Aduh, kita lagi turun. Tiba-tiba ada, oke. Saya berusaha untuk membelikan sepeda buat anak itu. Oh, iya, saya happy. Dan saya itu ngobrol sama, lalu saya ngelapor dengan salah satu business partner saya. Pak, I just did this one. How do you feel? Loh, banget Pak. That is the best. Bisa paling kamu tidak mampu, merasa diri kamu tidak mampu, jangan, kita nggak cuma finansial doang loh ya. Iya, banyak hal. Banyak hal, tenaga atau apa. Kalau kita nggak selama kita dalam link yang tidak mampu, kita bisa membantu orang itu plong banget. I learn from you, karena saya tahu bisnis partner saya ini memiliki hampir 30.000 anak asuh selama 40 tahun. Dan itu I learn from you. Ya. Oke, benar menarik. Ketika kamu lagi nggak mampu dan Ya. Coba deh. nggak mau dong, sedih dong. Berarti aku waktu terpuruk banget dong, harus di momen lagi entah lagi tidak mampu, terpuruk dan lain-lain. Iya, itu fakta. Ada seseorang bisa membantu, itu luar biasa. Ya. My happiest moment, saya lupa tadi bilang, ketika orang berpesta tahun baru, saya lebih suka memutuskan diri saya untuk saya sembahyang, mengucapkan terima kasih pada Tuhan. Ya. Orang party, saya partinya di pura sendiri aja. Oke. Terima kasih Tuhan, aku diberikan umur sampai hari ini, kesehatan. Ya pokoknya bersyukur. Ya orang diajakin banget kalau tahun baru masih party lah ya. Gempar nih. Baru ada ini. No. Karena saya mau dibesaki. Udah besaki aja. Wow. Inilah dia Blida Soto yang wah gila sih, luar biasa banget. Thank you banget Blida yang sudah hadir di Babel Talk Show. Semoga obrolan kita diambil ya. Aku minta dia lagi. Oh silahkan Blida. Intinya semoga apapun obrolan kita bisa diambil manfaatnya ya buat yang nonton. Sekarang alhamdulillah kan kalau itu bermanfaat.
dikembangkan untuk menjadi lebih bagus lagi. Benar. Busuk-busuknya dibuang di tanam. Oh iya, yang busuk-busuknya dibuang, jadi difilter ya Belida. Iya, bener-bener thank you banget Belida, luar biasa. Makasih lo sudah mau datang. Bella sukses selalu. Amin astungkara. Iya, semoga ya. Jangan lupa ya, terakhir ini yang paling penting, di antara paling penting, like, comment, and subscribe. Itu paling penting Belida. Bener, subscribe ya. Dadah.